Shalom dan selamat pagi semua. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulakan ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala. Saya akan bawa dalam doa pembukaan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan buat kami, berkat kesehatan, berkat pimpinan dalam pekerjaan kami, kecukupan kami seharian. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, sehingga pada hari ini kami sekali lagi berkesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah online. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang terlibat, yang memimpin, yang membawa firman-Mu, yang sudah melakukan penggambaran sehingga tersiarnya acara ibadah online ini. Tuhan Yesus, Bapa, iringi kami dari awal pertengahan hingga selesai, supaya segala sesuatu yang kami dapat di dalam ibadah online ini dapat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulakan ibadah online kami. Amin. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan ini, mengejar hadir-Mu. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih itu sabar. Haleluya. Sama-sama. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari, lemah diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Haleluya. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. La 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 la. Du 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 du. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, tak cemburu, lemah lembut. Kasih itu memberi sukacita di hati. Haleluya. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari, lemah diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. La 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 la. Banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Di dalam kita. Du 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 du. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Haleluya. Kasih itu memberi sukacita di hati. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini bersama-sama. Bersamamu Bapa. Ya haleluya Yesus. Segala apapun yang kami hadapi, dan kami tahu kami ada bersama-sama dengan Engkau. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa, kita naikkan penyembahan ini bersama-sama. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
firman Tuhan, kita naikkan penyembahan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan sekali lagi Tuhan. Pada saat-saat seperti ini kami dapat menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya kongsikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin dalam suara kedengaran. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama lagi dalam ibadah kami secara online pada pagi hari ini, khususnya pada minggu ini. Saya berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, kebijaksanaan, penghiburan, kekuatan kepada kami. Teristimewa kami mendengarkan firman-Mu, masa kami untuk mendengar dan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Secara khusus hamba-Mu beri hikmat dan kekuatan, kebijaksanaan, urapan khusus melalui pelayanan ini, panggilan yang Tuhan telah berikan, percayakan kepada hamba-Mu sebagai hamba Tuhan. Terima kasih, saya berdoa buat semua jemaat yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kami akan diberkati bersama-sama, dikuatkan
dan dihibur oleh firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Kami serahkan waktu dan tempat ini, dan kami isytiharkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi salam damai dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, secara khusus jemaat Tuhan yang dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita sangat memuji dan bersyukur kepada Tuhan sebab pada pagi hari ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, sebagai kekuatan iman dan kekuatan rohani, kehidupan rohani kita sebagai umat-umat Tuhan atau orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya membawa kita membaca satu ayat firman Tuhan sahaja yang saya ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama, saya hanya baca dalam ayat yang pertama. Saudara boleh membaca ayat yang seterusnya sampai di ayat yang ke-15. Nah, secara singkat saudara, bahagian ini ataupun teks ini menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa segala sesuatu yang berlaku di atas bumi ini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ada waktunya tersendiri yang Tuhan telah pun sediakan untuk kita semua. Di dalam ayat yang pertama saya baca firman Tuhan seperti berikut: untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tema renungan firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat, yaitu rencana Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Amin. Ada rencana Tuhan di sebalik musim-musim hidup kita. Ada rencana Tuhan di sebalik apa yang berlaku atas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ada rencana Tuhan di sebalik apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi di muka bumi ini khususnya pada masa kini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup manusia di muka bumi ini sudah tentu akan melewati musim demi musim. Demi musim. Di setiap musim yang kita lewati, pasti kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, cobaan, pencobaan, penderitaan, masalah, bahkan penganiayaan secara rohani, kehidupan rohani kita, dan bahkan lain sebagainya. Ada macam banyak perkara yang akan terjadi, yang akan kita hadapi di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, dan itu menunjukkan bahwa kita senantiasa berada di berbagai-bagai musim di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, sebenarnya tidak ada perkara yang perlu ditakutkan di setiap musim, asal saja kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan mengandalkan Dia. Amin. Ya. Tidak ada satupun perkara yang boleh kita takutkan atau ditakuti. Asal saja dua perkara ini kita libatkan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan, dalam setiap musim hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena di setiap musim hidup ini Tuhan Yesus Kristus memiliki rencana yang indah. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membawa kita belajar merenungkan tema ini, yaitu rencana Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Yang penting sekarang adalah kita ada keyakinan, kita ada kepercayaan bahwa ada rencana Tuhan di setiap musim hidup kita. Amin. Ya.
Artinya saudara, semua yang terjadi dan kita alami bukanlah secara kebetulan. Jadi kita mengalami wabak yang sekarang ini pun bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan di sebalik musim sekarang ini. Nah, Allah mempunyai rencana yang kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap kehidupan kita. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan sebagai orang-orang percaya, apatah lagi kita berada dalam satu musim yang sangat menakutkan, membahayakan bagi hidup kita. Ada pujian menyatakan begini, Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama kita, dan ya Tuhan ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Oleh itu kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri, dan oleh itu kebersamaan Tuhan atau bersama Tuhan adalah kekuatan kita, merupakan kekuatan kita. Oleh itu dalam pujian tersebut menyatakan jangan pernah ragu dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Amin. Nah, ada dua pertanyaan yang saya ajukan pada pagi hari ini sebagai dasar pembelajaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, mengapa ada rencana Tuhan di setiap musim hidup kita? Kenapa ada rencana Tuhan? Mengapa ada rencana Tuhan di setiap musim hidup yang kita lewati atau kita alami? Kalau kita secara teliti dan secara tenang, fokus mempertanyakan pertanyaan ini dalam kehidupan kita, maka kita akan sudah pasti kita mempunyai jawaban-jawaban tersendiri. Tetapi pada pagi hari ini ada 3 jawaban mengapa ada rencana Tuhan di setiap musim hidup kita. Yang pertama saudara, cara singkat dan sederhana, yang pertama, mengapa ada rencana Tuhan di setiap musim hidup kita? Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Dalam ayat yang ke-11, saudara boleh baca itu di rumah masing-masing. Boleh teliti pembacaan ini. Ayat yang seterusnya masih teks yang sama, teks pasal 33 ini. Mengapa ada rencana Tuhan di setiap musim? Yang pertama, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selalu kita ungkapkan ini di dalam perjalanan-perjalanan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi Ia membuat segala sesuatu yang berlaku atas hidup kita indah pada waktunya. Yang kedua saudara, mengapa ada rencana Tuhan di setiap musim hidup kita? Yang kedua, karena Tuhan sedang mengajar saya dan saudara supaya melihat setiap musim itu dengan cara yang positif. Jadi jangan kita lihat sesuatu musim itu ataupun sesuatu yang berlaku dalam hidup kita. Mungkin kadangkala kita berada dalam satu musim yang mungkin menakutkan bagi kita, membuat musim-musim kita mungkin menderita, sakit dan sebagainya. Mari kita lihat itu dengan cara yang positif, karena ada maksud di sebalik waktu ataupun situasi musim yang berlaku atas hidup kita. Jadi mengapa ada rencana Tuhan di setiap musim? Karena Tuhan sedang mengajar saya dan saudara supaya melihat setiap musim itu dengan cara yang positif dan tepat. Jadi maksudnya bila kita melihat setiap musim itu dengan cara yang tepat dan positif, maka kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan bila kita berhadapan dengan isu-isu ataupun perkara-perkara yang tidak menyenangkan bagi hidup kita. Yang ketiga saudara, mengapa ada rencana Tuhan di setiap musim? Karena Tuhan sedang mengajar saya dan saudara supaya menerima setiap musim dengan cara yang positif. Tadi itu melihat, sekarang ini kita perlu menerima setiap musim-musim, setiap waktu, setiap masa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi lihat dan terimalah
setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kita dengan cara yang positif dan tepat. Amin. Sebab Tuhan mengajar saya dan saudara untuk melihat dan menerima setiap musim itu secara positif dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, dan ini terakhir saudara, mengapa kita perlu memahami rencana Tuhan di setiap musim hidup? Jadi kita perlu sebagai orang-orang percaya, kita perlu memahami rencana Tuhan, kehendak Tuhan di setiap musim hidup kita. Amin. Jadi ada 5 yang saya nyatakan di sini berdasarkan pembacaan ini. Sepanjang pembacaan atau teks pasal 13 ini, kalau saudara ada masa silakan membacanya di rumah masing-masing. Mengapa kita perlu memahami rencana Tuhan di setiap musim atau waktu? Yang pertama, karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai sekarang. Jadi kita perlu memahami rencana Tuhan di sebalik situasi, perkara atau musim-musim yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu memahami rencana Tuhan di sebalik musim sekarang ini, musim yang menakutkan, musim yang membuat manusia gelisah, gemetar dan sebagainya oleh karena wabak yang sedang merebak di dunia masa kini. Jadi kita perlu memahami rencana Tuhan di sebalik musim ini. Nah, rencana Tuhan kalau kita perhatikan membuat manusia berhati-hati supaya kita sebagai orang-orang percaya terus setia dan tekun di dalam iman kita. Karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Kalau saya dan saudara dapat menyelami pekerjaan Tuhan, artinya kita lebih daripada Tuhan. Kita lebih berkuasa daripada Tuhan. Itulah sebabnya yang perlu kita buat adalah memahami rencana Tuhan di setiap musim. Karena kita ini sebagai manusia terbatas tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai sekarang ini. Ayat 12 ya. Kamu boleh baca itu di dalam kamu punya telepon masing-masing atau Alkitab kamu masing-masing. Yang kedua saudara, mengapa kita perlu memahami rencana Tuhan di setiap musim? Karena tidak ada yang baik dan menyenangkan hati manusia di luar daripada kehendak dan rencana Tuhan. Tidak ada ya. Adapun mungkin itu hanya membuat ataupun itu hanya memuaskan keinginan dan kehendak kita secara manusia. Jadi pentingnya di sini saudara kita memahami rencana Tuhan di setiap musim karena tidak ada yang baik, tidak ada yang menyenangkan hati manusia di luar daripada kehendak dan rencana Tuhan. Masih ayat yang ke-12. Nah, manusia hanya dapat menemukan kehendak dan rencana Tuhan melalui dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi kita hanya dapat menemukan rencana dan kehendak Tuhan, kita hanya dapat kita dapat memahami rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Yang ketiga saudara, mengapa kita perlu memahami rencana Tuhan di setiap musim hidup kita? Karena kita hanya dapat menikmati kebaikan dan kesenangan hidup melalui rencana Tuhan di setiap musim hidup. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-11 itu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kebaikan dan kesenangan itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Amin. Yang keempat saudara, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan adalah bersifat kekal. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahkan dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, itulah sebabnya saudara, kita pentingnya kita memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap musim hidup kita. Karena segala sesuatu yang dilakukan Tuhan adalah bersifat kekal. Dan yang terakhir saudara, akhir renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa kita perlu memahami rencana Tuhan di setiap musim? Karena memahami rencana Tuhan di setiap musim atau waktu adalah kunci untuk takut akan Dia. Nah, tujuan
Tuhan, kenapa Tuhan adakan ataupun ada rencana Tuhan di setiap musim hidup kita? Sebab Dia sedang mengajar saya dan saudara untuk takut akan Dia, takut akan Tuhan. Minggu yang lepas saya sudah jelaskan apa maksudnya takut Tuhan. Takut Tuhan itu membenci kejahatan dan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita perlulah memahami rencana Tuhan di setiap musim hidup kita. Karena memahami rencana Tuhan, dengan cara memahami rencana Tuhan di setiap musim, itu merupakan kunci saya dan saudara untuk mengalami ataupun untuk takut akan Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pengajaran bagi kita, menjadi kebenaran yang benar-benar memerdekakan hidup kita sebagai orang-orang percaya di tempat ini, di gereja ini khususnya. Dan kiranya firman Tuhan ini akan terus kita praktikkan di dalam kehidupan, di dalam setiap musim hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah selesai, bahkan hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan, membahas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus memimpin umat-umat-Mu di gereja ini supaya kami benar memahami rencana Tuhan di setiap musim hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan telah mengadakan, Tuhan telah menetapkan, menyediakan rencana-rencana yang baik di setiap musim hidup kami, meskipun kadangkala kami akan berada dalam musim hidup kami yang mencemaskan, menakutkan, dan membuat kami gelisah dan sebagainya. Namun kami percaya semua itu ada maksud, ada rencana Tuhan di balik setiap musim hidup yang kami alami sebagai orang-orang percaya. Dan kami perlu memahaminya, sebab hanya dengan memahami firman rencana-Mu di setiap hidup kami akan memiliki kunci untuk takut akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Penyelamat kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah pun mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kami bersyukur karena kesempatan kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini. Semuanya karena ada rencana Tuhan di sebalik masa yang kami guna pakai ini, supaya kami dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan, mendorong menguatkan di antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat perhatian seluruh jemaat Tuhan, renungan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan terus memberkati dan memimpin hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah online kita pada hari ini. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dengan kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu dan memuji-muji Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, agar setiap benih firman yang Tuhan sudah tabur itu menjadi kekuatan dan santapan rohani kami Tuhan. Apatah lagi Tuhan dalam situasi pandemik COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa agar setiap kami yang telah
mendengar, menonton, walaupun secara online Tuhan, kami tetap ada pengharapan Tuhan. Kami tetap dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami yang penuh mencabar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Juga kami Tuhan berdoa untuk pastor sidang kami yang sudah menabur benih firman-Mu. Kami mau berdoa agar pastor kami tetap Tuhan dikuatkan dan diberi kesehatan yang baik ya Tuhan, agar dia dapat melayani jemaat-Mu khususnya di sidang kami Tuhan, agar kami tetap dikuatkan dan disatukan dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama beribadah di gedung gereja dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.